Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jiji Septanggara dengan NPM 221305323 dari kelas 5F. Nah, di sini kita akan membahas mengenai materi jenis-jenis daun. Teman-teman ada yang sudah tahu belum sih apa sih itu daun? Nah, daun adalah salah satu bagian dari tumbuhan yang tumbuh biasanya di bagian ranting ataupun batang yang biasanya berhelai-helai nih. Nah, teman-teman, kita tahu bahwasanya daun memiliki banyak bentuk. Ada yang panjang, kemudian lebar, kemudian yang kecil. Nah, di sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis tulang dari daun. Sebelum itu, kita akan membahas mengenai fungsi dari daun. Nah, fungsi dari daun yang pertama yaitu sebagai alat pernapasan. Jika teman-teman tahu bahwasanya bukan hanya manusia saja yang bernapas, tetapi tumbuhan juga. Nah, di tumbuhan ini daun berfungsi sebagai alat pernapasan, di mana yaitu dibantu oleh stomata. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai tempat atau terjadinya penguapan. Nah, penguapan ini dibantu oleh kutikula. Kemudian yang ketiga, fungsi dari daun yaitu sebagai fotosintesis. Nah, pasti teman-teman sudah tahu nih, apa sih sebenarnya fotosintesis? Nah, fotosintesis adalah proses terjadinya pembuatan makanan di daun yang umumnya dibantu oleh cahaya matahari dan juga air dan juga karbon dioksida yang umumnya terjadi pada daun. Nah, fungsi yang terakhir yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan air dan makanan. Jadi pada sebagian tumbuhan, tempat penyimpanan cadangan makanan bukan hanya terletak pada akar, namun juga bisa terletak pada daun. Contohnya seperti pada tumbuhan lidah buaya. Jadi ketika teman-teman buka pada daun lidah buaya, di situ terdapat seperti agar-agar. Nah, disitulah tempat terjadinya pengumpulan makanan di daun. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu tentang jenis-jenis daun. Nah, jenis-jenis daun apa saja sih? Nah, dari tulang daun tersebut kita mengelompokkan menjadi 4 macam. 4 macam jenis daun. Yang pertama yaitu ada tulang daun menyirip. Apa ya arti dari tulang daun menyirip? Nah, tulang daun menyirip itu memiliki bentuk seperti sirip ikan. Contohnya yaitu pada daun jambu. Nih, di sini contoh dari tulang daun menyirip, contohnya pada daun jambu biji. Nah, di sini terlihat seperti sirip ikan. Betul kan, teman-teman? Di sini seperti seperti sirip ikan. Nah, ini adalah salah satu contoh tulang daun menyirip. Selain itu, ada banyak contoh tumbuhan yang memiliki tulang daun menyirip, seperti daun rambutan, kemudian daun mangga, kemudian banyak lagi. Nah, yang kedua yaitu daun menjari. Nah, seperti namanya sendiri, tulang daun menjari. Bisa kita bayangkan bahwasanya pasti bentuknya seperti jari. Iya, pada umumnya untuk daun yang memiliki tulang daun menjari itu memiliki seperti jari-jari kita. Ada beberapa cabang seperti itu. Nah, contohnya yaitu pada daun singkong. Nah, ini contoh dari tulang daun menjari. Bisa terlihat, maaf kalau sedikit layu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari tulang daun menjari. Nah, seperti ini. Selain itu, apalagi ya contoh dari tulang daun menjari? Contohnya seperti daun pada pepaya. Nah, contohnya seperti ini. Tulang daun pepaya memiliki tulang daun yang sama dengan singkong, di mana bentuknya yaitu menjari. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tulang daun melengkung. Nah, tulang daun melengkung itu contohnya seperti daun pada sirih. Bisa kita bayangkan bentuk tulang daunnya yang melengkung. Nah, contohnya pada sirih seperti ini. Ini salah satu contoh tulang daun melengkung.
yaitu daun sirih. Nah, kemudian yang terakhir yaitu daun sejajar. Nah, daun sejajar itu umumnya memiliki bentuk daun yang panjang namun sejajar. Contohnya seperti padi, kemudian sirih. Nah, di sini contohnya seperti daun sirih. Bisa terlihat bahwasannya umumnya tulang daunnya itu sejajar, lurus semuanya. Nah, ini adalah contoh dari tulang daun yang sejajar. Nah, jadi itu teman-teman jenis-jenis dari tulang daun. Ada yang menyirip, kemudian ada yang melengkung, ada yang menjari, dan juga ada yang sejajar. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan pembelajaran kita pada kali ini mengenai jenis-jenis daun. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.